Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Apa kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah. Tapi wajahnya wajah apa ya? Kurang mengenakan. Apa? Udah makan nggak? Sudah. Udah ya. Oke ya. Ini pertemuan kita yang kedua. Ya. Minggu yang lalu udah saya ingatkan kemarin. Minggu yang lalu tentang materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini tentang perkembangan bahasa Indonesia dan fungsi dan kedudukannya ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, segianya kita berdoa ya. Ada yang bisa memimpin doa? Ada? Ya, oke ya, si Abdul ya. Silakan sebelum kita, oke, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada pagi ini kami akan berdoa memulai pelajaran kami. Semoga apa yang telah disampaikan dosen kami akan bermanfaat kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke ya. Terima kasih kepada si Abdul ya. Minggu yang lalu kita membahas kontrak kuliah dan bahasa ya. Di sini kita masuk ke pertemuan kedua, sejarah singkat bahasa Indonesia. Saya hanya mengingatkan aja tentang pengertian bahasa. Ya, apa itu bahasa? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Menurut saya, bahasa adalah alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Ya. Bahasa yang dihasilkan dari alat ucap manusia, ya. Bahasa apa saja yang Anda ketahui? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, bahasa yang saya ketahui itu tentunya yang pertama itu bahasa Indonesia, baru yang kedua itu bahasa daerah yaitu bahasa Batak, baru yang ketiga itu bahasa luar seperti bahasa Inggris. Ya, kenapa Sekian. saya tanya seperti itu? Ya, mungkin di benak saudara berpikir, kenapa ya bahasa apa saja Anda kuasa? Karena kenapa? Di negara kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya, timbul lagi pertanyaan, bahasa Indonesia itu bahasa sebagai apa? Ya, yang pertama kah? Yang kedua kah? Bahkan yang ketiga. Ada kata-kata di situ bahasa ibu. Bahasa ibu itu dikatakan apa? Bahasa yang pertama diketahui. Ya. Seberapa dekatnya Anda dengan bahasa Indonesia? Siapa yang tahu? Ya, Sabri. Sangat dekat Pak, dikarenakan penggunaan bahasa Indonesia hampir digunakan setiap hari dalam masyarakat dan merupakan sebuah identitas negara. Ya, ya. Seberapa dekat? Dekat katanya. Karena selalu digunakan. Nah, kembali lagi yang saya katakan itu. Bahasa Indonesia bahasa pertama atau kedua yang paling dapat? Sabri? Bahasa kedua. Kedua. Tetapi Anda mengatakan dekat. Ya. Banyak mahasiswa itu atau masyarakat itu menggunakan bahasa. Dia menggunakan bahasa, tetapi dia tidak mengetahui apa sih sebenarnya bahasa itu. Kan itu. Ya. Karena di negara Indonesia itu beragam budaya. Sama juga dia beragam bahasa. Ya, beragam bahasa. Makanya timbullah bahasa Indonesia. Ini materi yang lalu ya. Saya ingatkan lagi ya. Oke, lanjut kita ke definisi bahasa ya. Di sini dikatakan menurut Keraf
memberikan dua pengertian bahasa. Pertama, menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi. Benarkah sebagai alat komunikasi? Benar ya? Enggak ada semangat. Atau udah lapar enggak? Ya, masih pukul 11. Makan siang pukul 12 kan itu. Ya, semangatlah. Ya. Ya, Andi. Ya Bang, semangat. Betulkah itu sebagai alat komunikasi? Betul. Ya. Bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal. Apa itu simbol-simbol vokal? Hah? Siapa? Simbol-simbol vokal. Iya, ya. Huruf itu menjadi suatu apa? Kata. Kata baru kalimat. Nah, sehingga timbullah ada pengertiannya. Ya. Lanjut kita. Kapan bahasa Indonesia lahir? Ini dia kan. Bahasa yang kalian gunakan apa? Bahasa Indonesia. Seberapa dekat? Dekat. Tapi timbul pertanyaan, kapan sih bahasa Indonesia itu lahir? Gak tahu. Ya, ya enggak. Sama halnya kita katakan seperti ini. Kamu makan apa? Makan nasi. Kan itu. Lauknya apa? Ikan. Ikan apa? Gak tahu. Sepele kan? Sepele. Gak tahu kita yang sini itu apa. Seogianya kita mengetahui ikan gembung kalau bahasa Medannya. Tahu gembung? Kalau siko ikan aso-aso. Kalau di Medan gembung. Ya. Kapan lahir bahasa Indonesia? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan saat Sumpah Pemuda. Iya. Sudah lahir kalian di situ? Belum, Bang. Sama. Saya pun belum lahir juga. Ya. Kapan dia pada Sumpah Pemuda? Ingat kalian, tahu kalian Sumpah Pemuda bunyinya apa? Ya? Tahu? Bisa berdiri? Ya? Sama-sama ya? Berdiri dulu ya. Sumpah Pemuda ya. Ayo silakan. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. ya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Kenapa dikatakan seperti itu? Sama yang tadi yang saya katakan itu. Karena beragam suku, beragam bahasa. Bagaimana kita menyatukannya? Dibuatlah satu bahasa Indonesia. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Nah, ada timbul pertanyaan lagi. Ya. Nah, awalnya dari bahasa Melayu. Ini lahir nih 28 Oktober ya. Awalnya katanya dari bahasa Melayu. Kenapa dari bahasa Melayu? Kenapa enggak dari bahasa Batak? Kenapa enggak dari bahasa Jawa? Ya kan? Bahasa apa lagi? Sukunya Sunda. Apalagi Betawi, Madura. Kenapa? Kan itu timbul pertanyaan, kenapa harus bahasa Melayu? Siapa yang bisa jawab? Karena bahasa Melayu merupakan bahasa perdagangan dari abad 7 sampai ke abad 13. Bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca karena peran bahasa Melayu merupakan bahasa yang menyatukan antar suku yang ada di Indonesia.
Dan juga bahasa Melayu mudah dipahami dan tidak memiliki kata yang terlalu rumit seperti bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Ya, bagus sekali jawabannya. Mengapa bahasa Melayu? Yang pertama sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan. Karena di Indonesia itu ya dahulunya perdagangan, artinya di mana perdagangan itu di Indonesia? Di pesisir. Ya. Berjumpa di pesisir. Bahasa pergaulannya gunakan apa? Melayu. Orang Melayu identik dengan bahasa orang pesisir, maksud saya. Maaf, saya ralat. Orang pesisir identik dengan bahasa Melayu. Disitulah bahasa pergaulan itu. Orang itu menggunakan bahasa Melayu. Mudah dipahami. Sama tadi yang dijelaskan si Joseph, mudah dipahami. Ya, mempunyai sistem yang sederhana, berarti mudah dia dipahami. Ya, faktor psikologis. Kenapa dikatakan faktor psikologis? Berarti kembali kepada manusia, masyarakatnya. Karena mudah dia dipahami, sering digunakan sebagai bahasa pergaulan, mau. Oh ya udah, kita angkat sah dia. Bahasa tersebut mampu sebagai bahasa kebudayaan. Ya. Sampai di sini udah mengerti tentang perkembangan singkat bahasa Indonesia? Ya, kita lanjut lagi ya, fungsi dan kedudukannya. Tadi sejarah singkatnya, fungsi. Tadi ada fungsi di mana? Sumpah Pemuda. Ya. Ada berapa fungsinya? Siapa yang tahu? Ada berapa fungsi bahasa Indonesia? Ya, ada 5. Ya, yang pertama alat untuk mengungkapkan perasaan atau ekspresi diri. Perasaan. Kalian udah di atas 17 tahun enggak? Udah bisa enggak mengungkapkan perasaan? Udah, Pak. Tetapi dalam cinta ya. Iya kan? Itu kalau dikatakan mengungkapkan perasaan itu di benak kalian itu, aku sayang sama dia, aku cinta sama dia. Iya enggak? Gitunya? Enggak selalu. Hah? Enggak selalu, Pak. Enggak ya, bukan hanya soal itu. Dan karena kebanyakan kalau umur-umuran kalian yang baru-baru masuk, umur 17 tahun, 18, ungkapkan perasaan katanya. Siapa ya dia? Enggak ada, Pak, katanya. So, dikatakan bahasa itu mengungkapkan ya berfokus kepada cinta, pasangan. Sebenarnya enggak, luas itu. Apa yang ada di isi hati kalian, itulah kalian ungkapkan. Ya kan, mama pelit kali. Sama orang baik kali. Orang sering kali mengasih 50.000, sama anaknya sendiri 5.000 nya dikasihnya. Itu perasaan enggak itu? Perasaan kita. Perasaan kesal, kecewa. Nah, ya. Ada yang bisa menjelaskan itu lagi? Ya, mengungkapkan perasaan atau ekspresi diri. Ada enggak? Saya ingin penjelasan dari kalian. Ya. Atau misalnya enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Kalian kan udah dewasa ya, mau mendekati dewasa. Mungkin ada stimulusnya yang sudah apa, ya. Tentang cinta pun enggak apa-apa. Pak, saya kemarin Pak suka sama apa? Si A. Aisyah contohnya kan itu, si Aisyah. Saya ungkapkan perasaan saya, Pak. Gimana kamu ungkapkan? Dia apa, Pak? Di pantai Busur. Tapi udah kan namanya Pantai Pip, Pantai Indah Panda. Ya di pantai itu, Pak, saya ungkapkan begini Pak. Tapi nggak dijawabnya, Pak. Ada nggak seperti itu? Nggak ada jawabnya, Pak. Pulang aku, Pak. Itu contoh mahasiswa yang lalu. Pulanglah saya, Pak. Berarti saya ditolak. Nah, saya bilang sama dia, bahasa itu bagaimana rupanya?
Kan udah saya bilang sama kalian, bahasa itu bukan hanya dengan kata. Ya enggak? Dan gerak-gerik bahasa enggak itu? Bahasa. Bagaimana? Kamu lihat enggak wajahnya? Saya lihat, Pak. Gimana dia? Begini aja dia, Pak, senyum. Jadi apa responmu? Enggak ada, Pak. Pulang lagi. Di situ kalau kamu lihat dia, kalau perempuan itu, kalau dia udah senyum, kamu ungkapkan perasaanmu, senyum, mengangguk, udah terimanya itu, saya bilang. Oh iya, Pak, ya. Katanya. Saking dia lugunya, disangka dia ditolak si gadis ini, kan itu. Diungkapkan perasaannya dari ujung rambut sampai ke bawah. Kalau ada berbunga-bunga kan udah enak gitu kan. Sabri ya? Iya enggak? Udah ada cewek enggak? Belum laku. Iya kan? Ada enggak yang bisa menjelaskan lagi? Ada? Ada? Ya, itu dalam apa ya? Percintaan ya. Nah, di sini ada misalnya seseorang yang berkecimpung di bidang seni dapat mengungkapkan ekspresi dirinya dengan berpuisi. Banyak itu. Ya, mental seseorang itu banyak, nggak bisa keluar. Kenapa seperti itu? Kan itu dia hanya menulis. Contohnya dia suka sama perempuan, dia tak berani mengungkapkan. Ditulislah. Saya suka sama dia ketika saya melihat dia di pintu kelas 2A, rambutnya lurus, katanya senyumannya aduhai, tulisnya, tapi nggak berani dia. Kan itu banyak kan seperti itu. Contoh sebagai profesor teknik, iya kan? Banyak itu contohnya. Apalagi menulis lagu. Contohnya lagi, maaf, bukan profesor ya. Sering kalian alami itu karena tidak ada mental. Sering enggak kamu menyanyi di kamar mandi? Di kamar mandi aja. Nah, di mana lagi? Di ruangan tertutup. Nah, iya. Ya. Kadang-kadang dimasukkan dia, isi perasaan dia, diganti liriknya. Aku cinta dia, kata dia itu diganti. Aku cinta Aisyah, katanya. Tetapi tak berani, katanya. Kan banyak sih itu ekspresi itu, lirik lagu itu diganti, ya enggak? Tapi di mana? Di kamar mandi. Ya. Nah, makanya fungsi bahasa itu sebagai alat ekspresi atau ungkap perasaan. Yang kedua, alat komunikasi. Tidak yang minggu yang lalu, bahasa sebagai alat komunikasi. Apa itu alat komunikasi? Apa? Apa? Di sini dikatakan alat komunikasi antar manusia. Apabila tidak ada bahasa, maka antar sesama manusia tidak dapat berinteraksi. Benarkah itu pernyataan itu? Nah, gak hidup kita kalau tidak ada komunikasi. Ya. Makanya sebagai alat komunikasi. Ya, kita pergi kemana? Kita makan kemana? Ngerti kita, kan itu? Oke, sebagai alat komunikasi, ya. Alat untuk beradaptasi, katanya. Kenapa dikatakan alat beradaptasi? Ya, di sini alat untuk kita beradaptasi sesuai dengan lingkungan di mana kita berada. Hati-hati loh. Ada pengaruh bahasa dengan lingkungan, ada enggak? Ada. Apabila lingkungannya seperti ini, bahasa yang dia dapat bagaimana? Seperti lingkungan itu. Banyak. Ya, ada kasus anak-anak, ya, contohnya lingkungan A dengan lingkungan B. Karena di lingkungan A ini dia hanya tahu bahasa apa, cakap kotor, apa nu, katanya, anumi. Dari mana? Sedangkan dia masih berumuran 2 tahun, 3 tahun.
Dari mana dia dapat itu? Lingkungan. Makanya hati-hati. Udah ada yang menikah sini? Belum, Pak. Belum ya? Saya pun belum. 2 kalinya. Ya? Kenapa ya? Nggak bisa rupanya? Bisa. Dia agama berapa kali? 4. Kamu mau 4? Boleh. Boleh ya? Boleh saja. Asalkan bagaimana? Adil, ya. Nah, sama ada katanya beradaptasi, itu contoh sebagai lingkungan ya. Contohnya beradaptasi. Bahasa Indonesia kenapa dikatakan beradaptasi? Contoh, di sini bahasa kalian apa? Bahasa pesisir. Hendak kemana Muna? Alamatkan Muna. Tiba-tiba kalian berangkat kemana? Ke Jakarta. Apakah kalian bawa bahasa pesisir ini ke Jakarta? Tidak. Tinggalkan itu. Orang Jakarta nggak ngerti itu bahasa apa itu. Bahasa pesisir itu. Apa yang kalian gunakan? Bahasa Indonesia. Sesuaikan dia, sesuai adaptasi kita. Mau kita ke Medan, ke Kalimantan, itulah katanya sebagai bahasa persatuan. Bagaimana supaya bisa beradaptasi? Ya. Yang keempat, alat untuk penyatuan. Ya. Sama halnya dengan tadi apa itu ya, beradaptasi itu, ya itu sesuai lingkungannya. Ini penyatuan. Di sini dikatakan Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Nah, yang tadi suku yang digunakan di daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, apabila tidak ada bahasa Indonesia, maka kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik antar satu daerah dengan yang lainnya. Ya, melalui bahasa pemikiran kita itu bisa disatukan, yaitu bahasa Indonesia. Ya. Yang terakhir, alat kontrol sosial. Kenapa bisa fungsi bahasa itu sebagai alat kontrol sosial? Nah, siapa yang tahu? Nah, kenapa dikatakan sebagai alat kontrol sosial? Kenapa? Kontrol sosial dapat diterapkan kepada diri sendiri atau kepada masyarakat. Nah, contohnya fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Bisa nggak itu? Contohnya lagi kesal Muna, ya kemana Muna pergi? Ke pantai. Mau nggak kalian ngomong sendiri? Mana ini? Sama orang baik kah? Aku nggak kasihnya uang 50.000. Bisa nggak itu? Terlepas dia. Ada nggak pengaruhnya itu? Ada. Satu lagi, di sini masih zaman kalian pakai buku apa itu? Iya. Nah, ada nggak pakai itu lagi? Kamu pakai nggak? Enggak. Ya udah zaman now kan? Ada yang pakai itu lagi? Uangku habis 5.000, bakso 1.000, iya kan? Air minum 1.000. Ada nggak itu? Ada. Pakai itu nggak? Sadia. Hah? Jadi ya. Dan sisa free. Kalau anak zaman sekarang itu nggak pakai lagi. Kenapa? Udah ada ini. Sikit-sikit buka Facebook status. Di Twitter sekarang. Iya. Asli. So hebat kali dia. So cantik. Iya kan? Buat status terus. Iya kan? Enggak buat TikTok. Kalian pakai TikTok semua ini enggak? Saya nggak pakai TikTok ya. Saya nggak ada TikTok saya. Nggak tahu mainnya TikToknya kemana? Geser-geser. Apa yang digeser-geser? Video. Oh, videonya ya. Nah, oke, itulah yang kelima fungsi bahasa Indonesia. Itu fungsinya. Kedudukannya bagaimana? Ada berapa kedudukan bahasa Indonesia? Siapa yang tahu? Ada berapa kedudukan? Iya,
Si Joseph. Poin penting kedudukan bahasa Indonesia: 1. Bahasa resmi, 2. Bahasa nasional, 3. Pengajaran di sekolah, 4. Administrasi pemerintahan, 5. Media dan komunikasi, 6. Bahasa persatuan, 7. Pengakuan internasional. Kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bahasa resmi dan nasional di Indonesia. Ya, terima kasih ya si Joseph ya. Kedudukan bahasa Indonesia ada 2. Bahasa nasional dan bahasa negara. Ya, 2 dia. Nah, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ada berapa? Nggak ingat lagi, ada yang ingat nggak fungsinya? Ini umum ini loh. Kita bahasa Indonesia itu hanya umum aja. Ya. Ada berapa? Ada 4. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Nasional itu apa sih? Jangan kita nasional, internasional. Apa sih nasional itu? Apa? Siapa sih? Sinanda ini. Apa sih nasional itu? Ada katanya nasional, internasional. Apa nasional? Nasional kalau tidak salah itu dalam negara, sedangkan internasional itu di luar negara. Iya, bisa dikatakan nasional itu khusus. Kalau di dalam masyarakat itu hanya ruang lingkup itu saja di dalamnya. Kalau internasional itu di luar. Ya. Lambang kebanggaan, berarti lambang kebanggaan masyarakat Indonesia. Lambang identitas nasional. Ya, lambang identitas nasional. Kenapa dikatakan identitas? Bisa enggak dari bahasa kita tahu identitas seseorang? Hah? Bisa. Ya, bukan hanya dari KTP. Kalau manusia KTP. Kita ketahui dia. Kalau misalnya bahasa Indonesia itu berkembang, berarti masyarakatnya bagaimana? Identitasnya maju. Ya, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang nasional. Ya, dan bahasanya itu fungsinya sebagai nasional. Itu tadi nasional, suku yang berbeda-beda ya. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya ya, perhubungan. Contohnya dari Sumatera, Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Apa alat perhubungannya? Bahasa Indonesia. Ya. Udah paham? Paham. Udah apa? Tukir? Siapa nama Tukir? Hah? Oh, Damayanti ya. Perhatikan ya. Nanti pas apa nggak tahu ya. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional itu tadi yang saya jelaskan ya. Nah, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ya, ada berapa dia? 4. Ada 4 juga, ya. Bahasa resmi negara, bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Sebagai alat penghubung pada tingkat nasional bagi kepentingan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Nah, contohnya presiden kita, dia orang Jawa. Pantaskah dia menggunakan bahasa Jawa di dalam forum pemerintah? Tidak. Dia harus menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Tapi Pak, ada juga Pak di daerah lain dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Ada nggak itu? Masih adakah masyarakat yang tidak pandai berbahasa Indonesia? Ada. Ya, tanya nenek, masih hidup nenek kalian? Masih. Kalau di kampung-kampung ya, kan di kota udah paham. Yang di kampung tahu nggak dia bahasa Indonesia? Mana tahu? Nah, tahu?
Ada yang nggak tahu? Ada, karena dia hanya di ruang lingkup daerah itu aja. Nggak pandai dia berbahasa Indonesia. Ya, alat pengembang kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Makanya semua di situ kalau ilmu kebudayaan kita sampaikan melalui bahasa Indonesia. Ya, sudah bisa paham? Pahamnya? Oke ya, di sini itulah materinya. Ada pertanyaan nggak? Ada yang belum mengerti? Ada? Ada? Biar saya kembalikan kepada kalian bahwa saya memberikan tugas, kalian diskusikan di sini, nanti laporkan sama saya. Ya. Bagaimana perkembangan bahasa itu? Dia berbentuk makalah. Buat aja nanti kelompok beberapa 5 kelompok. Kalian ada 16 orang ya? 5 kelompok berarti 3 satu kelompok. 4 orang. Hah? 3 satu kelompok. Iya, ada 4 orang ya. Nah, minggu depan kita bahas apa sih yang kalian dapat dari pemahaman perkembangan bahasa Indonesia itu. Ya. Kan tadi saya jelaskan ada contohnya. Contohnya tadi perkembangan sama fungsi. Fungsinya ada berapa? 5. Ya, kalian kaitkanlah itu yang kelima itu kepada masyarakat. Contohnya ekspresi, perasaan itu. Apa yang sering kalian ungkapkan perasaan itu? Betul nggak itu? Ya, apalagi kontrol sosial yang terakhir ya. Baru kedudukannya. Ya, nanti kalian sesuaikan dengan masyarakat. Bisa nggak? Kalau nggak siap, minggu depan kita bahas ya untuk pertemuan ketiga ya tentang kalimat efektif ya. Mungkin kalian nanti minggu depan cari lagi materinya kalimat efektif, kita bahas di minggu depan. Oke? Bisa? Bisa Anto? Hah? Bisa, udah lapar kamu belum? Belum ya? Oke ya. Sekian pertemuan kita, mudah-mudahan materi hari ini berguna untuk kalian, bisa kalian memahaminya. Ya, saya ingatkan kembali yang saya berikan diskusi itu, kalau tidak selesai nanti kita lanjutkan ke pertemuan ketiga ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak.